Hai guys, kembali lagi bersama saya di Ada Peluang. Jadi, di video kali ini kita bakal review smartphone yang minggu kemarin kita unboxing ya teman-teman. Oh iya, mohon maaf kalau misalnya minggu kemarin itu kita kurang tuntas nge-reviewnya, karena kita lanjutin dan saya usahakan di video kali ini saya usut tuntas. Oke, kalau gitu nggak usah pakai lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Apakah worth it Poco M6 ini di tahun 2025 dengan harga sekitar 1.999.000, dapat spek yang bisa dibilang lumayan lah di kelasnya. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, saya beli HP ini seharga Rp1.650.000 di official store Xiaomi di Tokopedia ya teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman bisa dapat voucher yang lebih murah, mungkin bisa dapat harga di bawah yang saya beli, misalnya sekitar 1.500.000 atau lebih murah lagi. Di paket penjualan terdapat smartphone plus kepala charger 33 watt dan juga kabel Type-C. Terus juga kita dapat clear silicone case, SIM tray ejector, dokumen pembelian dan kartu garansi, dan juga dapat bonus stiker khas Poco nih teman-teman. Untuk desainnya, untuk bagian back cover memiliki dua ton warna yang berbeda di atas dan bawahnya. Back cover berbahan kaca plus glossy ya, jadi gampang banget buat ninggalin sidik jari tangan di cover belakangnya ini ya teman-teman. Untuk material frame menggunakan polikarbonat, pilihan warna terdapat black, silver, dan purple. Dan kebetulan unit yang saya pegang saat ini adalah berwarna silver ya teman-teman. Untuk dimensi HP ini memiliki tinggi sekitar 168,6 mm dan lebar 76,3 mm dengan ketebalan 8,3 mm. Untuk bobotnya sendiri mencapai 205 gram, agak berat ya. Dan juga telah dilengkapi sertifikasi IP53 ya, buat anti ciprat air, hujan tipis-tipis, aman lah ya, asal jangan dicemplungin aja. Di sisi kanan HP-nya terdapat tombol volume up and down dan juga tombol power yang ngerangkap sekaligus jadi sidik jari ya teman-teman. Di bagian bawah HP ini terdapat lubang charger dan ya sayang sekali hanya memiliki satu lubang mikrofon dan satu speaker. Ya, speakernya masih mono. Beralih ke sisi bagian kiri HP-nya terdapat SIM tray yang berbasis hybrid, yang mana kita bisa menggunakan 2 nano SIM sekaligus atau kita menggunakan 1 nano SIM tapi ngalah sama 1 micro SD yang up to 1 TB ya teman-teman. Di bagian atas terdapat lubang audio jack 3,5 mm yang mana juga support FM radio. Dan terdapat IR blaster. Ini yang saya suka dari Xiaomi ya teman-teman. Mungkin dari Xiaomi sebelumnya itu udah banyak ngilangin fitur ini, tapi kayaknya sekarang Xiaomi mau menghadirkan fitur ini kembali. Untuk bagian layar berukuran 6,79 inci menggunakan dot display. Resolusinya sendiri 2460 x 1080 pixel. Ya, sudah Full HD plus. Untuk panelnya sendiri Poco nggak menyebutkan dia menggunakan panel apa, tapi dari karakternya sih mirip IPS ya teman-teman. Untuk refresh rate-nya 90 Hz adaptif. Bahkan klaimnya saat tidak ada aktivitas di layar, refresh rate-nya ini bisa turun hingga 36 Hz. Brightness-nya bisa mencapai 450 nits saja dan max HBM-nya 550 nits. Ya nggak terlalu terang-terang banget lah ya. Untuk proteksi layarnya menggunakan Corning Gorilla Glass 5 dan juga sudah terpasang screen protection bawaan pabriknya. Dan juga katanya Xiaomi ini menggunakan DC dimming yang mana untuk mengurangi arus listrik ke layar. Jadi bisa lebih menghemat penggunaan baterai dan juga nyaman di mata saat kondisi cahaya yang rendah. Untuk maksimal sentuhan di Poco ini yaitu mencapai 10 sentuhan ya teman-teman. Oh iya, HP ini memiliki 3 mode warna yaitu Vivid, tersaturasi, dan standar. Kalau saya sendiri sih lebih suka yang tersaturasi ya, karena menurut saya itu lebih akurat aja. Untuk bagian bezel layar di kiri, kanan, dan atasnya bisa dibilang lumayan tipis lah ya. Walau bukan yang tipis-tipis banget, tapi sayangnya bezel bagian bawahnya masih cukup tebal.
Sekarang kita beralih ke bagian speknya. Untuk SoC HP ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G91 Ultra octa-core yang mana menggunakan fabrikasi 12 nanometer. Untuk RAM 8GB-nya menggunakan LPDDR4X. Dan sayangnya untuk storage-nya yang berkapasitas 256GB ini masih menggunakan eMMC. Padahal untuk HP kelasnya sudah ada yang menggunakan UFS 2.1 ya teman-teman. Tapi untungnya ini 256GB. Untuk kapasitas baterainya 5030 mAh dan sudah fast charging 33 watt. Dan tentunya saja sudah support NFC ya teman-teman. Untuk sensornya di sini hampir lengkap ya teman-teman, termasuk sensor giroskopnya yang masih menggunakan virtual. Untuk skor Antutu HP ini menggunakan Antutu versi 10 Lite mencapai 280 ribuan. Tapi kalau kita menggunakan Antutu 9 itu mungkin sekitar 260 ribuan ya teman-teman. Untuk konektivitas HP ini menggunakan 2G, 3G, dan 4G. Untuk WiFi menggunakan WiFi 5 dan Bluetooth menggunakan Bluetooth 5. Sudah support OTG, FM radio saat kita ingin mendengarkan musik secara offline dengan syarat menggunakan earphone ya teman-teman. Dan juga sudah bisa menggunakan fitur remote karena memiliki IR Blaster. Dan sudah bisa WiFi hotspot sharing, yaitu teman-teman menggunakan hotspot dan WiFi sekaligus. Untuk OS-nya sendiri, HP ini menggunakan Xiaomi HyperOS berbasis Android 14 dengan jaminan hingga 2 kali update software dan 3 tahun security update. Untuk keamanan biometrik tambahan, HP ini menggunakan side fingerprint dan face unlock. Di sini saya coba buat side fingerprintnya, bisa dibilang cukup responsif ya teman-teman. Walau kadang suka nggak kebaca gitu, tapi kayaknya mungkin aja karena jari saya yang kotor atau sedikit berminyak ya teman-teman. Untuk speakernya walau masih mono, tapi menurut saya udah lumayan kenceng ya teman-teman. Jadi oke lah buat denger-denger lagu aja. Untuk pengujian gamenya, saat memainkan game Mobile Legends dengan settingan grafik HD, game bisa berjalan di 60 fps, walau terkadang bisa turun sampai 40 fps teman-teman. Untuk game Free Fire, jika kita menggunakan settingan grafik ultra, game bisa berjalan di 60 fps, walau terkadang masih suka ada frame drop ya teman-teman. Untuk game Call of Duty Mobile, grafik yang terbuka hanya di medium high aja nih teman-teman. Untuk game ini pun bisa berjalan di 60 fps walau tetap aja terkadang ada frame drop. Untuk PUBG Mobile, untuk settingan grafik game ini hanya terbuka di Smooth Ultra saja. Dan game ini bisa berjalan di 40-60 fps saja. Beralih ke sisi bagian kameranya. Di kamera depan terdapat kamera selfie yang beresolusi 13 megapiksel, bukaan f2.45 dan di perekaman videonya hanya mentok 1080p 30 fps saja teman-teman. Di kamera belakangnya sebelah atas terdapat kamera utama yang beresolusi 108 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL HM6, yang mana komponen kameranya terdapat 6 susunan lensa ya teman-teman, bukaan f1.75 dan tentu saja sudah autofocus. Untuk perekamannya sendiri mentok di 1080p 30 fps saja. Sayang aja sih karena beberapa HP di kelasnya udah bisa 60 fps walaupun 720p aja. Di bagian bawah terdapat kamera bonus, yaitu kamera makro beresolusi 2 megapiksel dengan bukaan f2.4.
video up to 720 30 fps aja ya teman-teman. Untuk LED flashnya sendiri ala-ala ring light gitu ya. Tapi sebenarnya dia ini adalah dual flash, yaitu di atas dan di bagian bawah. Untuk fitur bawaan kameranya terdapat selang waktu, video hingga 6 kali zoom, foto dengan 3 kali lensa zoom dan 10 kali digital zoom. Dan juga terdapat mode portrait, mode malam hari, dan juga mode 108 megapiksel kameranya ya teman-teman. Tapi sayangnya di sini nggak ada mode pro kamera. Untuk kamera selfie-nya menurut saya udah lumayan baik, walau mungkin agak pucat ya warnanya, tapi teman-teman bisa kok ngaktifin filter di bagian filter kameranya ya. Untuk selfie ngelawan cahaya udah bagus juga ya teman-teman. Detail warnanya semua masih dapet dan gak over brightness di bagian belakangnya teman-teman. Untuk foto dengan cahaya minim, saya rasa warna dan pencahayaannya masih bisa kurang dapet ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa ngaktifin mode malamnya jadi kayak gini. Ya walaupun terbilang masih ada noise-nya, tapi is okay lah. Tapi kalau untuk pengambilan gambar di siang hari, saya suka banget sama kameranya. Semuanya dapet, detailnya dapet. Bahkan kalau kita zoom, itu detail sekecil apapun masih bisa dapet karena zoomnya dia 3 kali optical zoom dan 10 kali digital zoom ya teman-teman. Kayak yang teman-teman bisa lihat di sini. Ini merupakan tanpa zoom, kemudian di zoom 3 kali, dan di zoom 10 kali pun detailnya masih dapet. Padahal ini aslinya lumayan jauh loh teman-teman. Buat ngelawan cahaya, detail awannya pun masih dapet. Saya suka banget sih sama kamera belakangnya ini. Untuk mode portraitnya udah lumayan bagus blurnya. Tapi di sini kalau kita pakai mode 108 megapikselnya juga kayaknya nggak beda jauh sama mode portraitnya. Nggak tahu juga sih bedanya di mana. Oh iya, nanti kita uji video perekaman selfie dan kamera utamanya yang sama-sama nggak punya AIS ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini perekaman video kamera depannya dengan 1080 30 fps juga. Kalau buat backlight ini kurang kelihatan. Pas banget teman-teman. Stabilisasinya sih dari sini nggak terlalu goyang ya. Kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hasil perekaman menggunakan Poco M6 menggunakan kamera depan dengan resolusi 1080 dan 30 fps. Oke guys, jadi ini merupakan perekamannya menggunakan 1080 30 fps dan kira-kira suara mikrofonnya terdengar seperti ini ya teman-teman. Untuk stabilisasinya kurang tahu ya, mungkin nanti kita lihat hasilnya aja. Oh iya, dia juga ada optical zoom sampai 3 kali. Nah ini zoom sampai 3 kalinya. Kemudian kita zoom sampai maksimal. Dan untuk perekaman di malam harinya kira-kira seperti ini, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Oh iya, untuk kayak blitz kedip-kedip gitu kayaknya karena saya pakai lampu LED jadi kayak ada glitch.
Jadi kesimpulan dari saya, untuk perekaman videonya kurang rekomendasi ya, terutama buat masalah ketajaman detail, oversharpen dan stabilisasinya yang enggak banget. Saya nggak rekomendasiin HP ini. Tapi kalau teman-teman butuh yang buat sekedar foto-foto aja, ini udah bagus banget buat kamera fotonya. Dengan catatan bukan untuk video ya. Untuk baterainya yang berkapasitas 5030 mAh. Untuk stream YouTube 1080p selama 30 menit hanya memakan 3 atau 4% saja. Untuk TikTokan selama 30 menit memakan baterai 5-6%. Untuk pengecasan dari 5-50% memakan waktu 30 menit. Dan dari 5-100% memakan waktu 1 jam 8 menitan. Jadi kesimpulannya, untuk harga di Allshop Official Store, harga berkisar 1.650.000 sampai 2.100.000 tergantung aplikasi yang teman-teman gunakan dan juga kode promo yang tersedia. Buat performa emang bukan yang terbaik di kelasnya, storage-nya masih eMMC, tapi wajar dengan harga segitu, udah 256 GB. Untuk RAM dan storage-nya termasuk besar, fitur kameranya yang sedikit dan terbatas. Untuk OS aplikasinya banyak, iklannya banyak, tapi desainnya elegan dan premium. Kesan solid dan kokoh, backdoor belakang kaca dengan material bodi polikarbonat. Untuk layar sudah Corning Gorilla Glass dan sudah terpasang screen protector. Di paket penjualan lengkap ada IR Blaster, sudah NFC, jack audio tersedia dan FM radio ada, dan anti percikan air IP53. Jadi kesimpulan dari saya, HP ini bukan untuk penggunaan gamer, tapi untuk penggunaan normal sehari-hari. Buat yang cari memori besar, buat beliin HP pertama buat anak misalnya, buat hadiah orang tua yang biasa main Facebook, YouTube, dan TikTok. Oke, jadi sampai sini aja videonya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf banget kalau video ini masih banyak banget kekurangannya ya. Terus support aku dengan cara klik subscribe dan like video ini jika teman-teman suka. Dari Ada Peluang, see ya dan bye-bye.